Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah sepasang ular naga di satu sarang untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan Maisa Murti dan Maisa Pokat serta dua orang prajurit Singosari mendatangi kemana arah panas Sendaren tadi dilontarkan, dan ternyata mereka menemui Empu Baladatu dan pengawalnya sedang bertempur dengan orang-orang Padukuhan yang baru. Kemudian Maisa Pokat dan Maisa Murti serta dua orang prajurit Singosari turun ke arena untuk membantu orang-orang Padukuhan baru itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Untuk beberapa saat lamanya, Empu Baladatu masih berusaha apa yang harus dilakukan untuk mengatasi keempat lawan-lawannya, terutama anak-anak muda yang dapat bergerak selincah burung sikatan itu. Sementara pengawalnya benar-benar telah terdesak dan mengalami kesulitan untuk mendapatkan jalan keluar. Maisa Murti dan Maisa Pokat ternyata tidak sempat lagi bermain-main dengan lawan yang garang itu. Mereka benar-benar harus mengerahkan segenap kemampuannya. Sekejap mereka lengah, maka nyawanya akan menjadi tebusan. Dalam pada itu, kedua prajurit yang bertempur bersama Maisa Murti dan Maisa Pokat pun menjadi semakin heran melihat kedua anak-anak muda itu. Jika semula mereka menjadi cemas bahwa anak-anak muda itu akan menjadi beban mereka, ternyata bahwa kedua anak muda itulah yang lebih banyak menentukan daripada kedua prajurit itu. Akhirnya sampailah pertempuran itu pada puncaknya. Saat-saat yang semakin gawat telah benar-benar mengguncangkan dada Empu Baladatu. Gila, geram Empu Baladatu. Jika aku membawa semua pengawalku kemari, maka mereka akan segera dapat aku binasakan. Tapi yang terjadi bahwa Empu Baladatu tidak membawa pengawal-pengawalnya, sehingga Empu Baladatu tidak akan dapat berbuat seperti yang diangan-angankannya. Sejenak Empu Baladatu sempat membuat perhitungan keempat orang yang datang membantu karena mereka mendengar atau mendapat laporan bahwa seseorang telah mendengar panas Sendaren mungkin akan disusul oleh orang lain pula. Karena itu, maka menurut pertimbangannya, maka tidak akan ada gunanya lagi ia bertahan. Betapapun juga ia mengerahkan kemampuannya, ia tidak akan mampu untuk mengalahkan kedua orang anak muda dan kedua prajurit Singosari yang bertempur bersama-sama itu, meskipun sebelumnya ia sudah melukai 3 orang lawannya. Itulah sebabnya maka tidak ada jalan lain bagi Empu Baladatu selain menghindarkan diri dari pertempuran. Karena semakin lama ia bertahan, maka keadaan akan menjadi semakin gawat baginya. Dengan perhitungan yang cermat, maka Empu Baladatu pun kemudian justru mengadakan persiapan untuk menghindar dari perkelahian. Ketika terdengar ia berteriak nyaring sambil mempersiapkan sebuah serangan, maka lawan-lawannya menjadi termangu-mangu. Mereka menduga bahwa Empu Baladatu akan melakukan sesuatu yang mengejutkan dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Demikian keempat lawannya bersiaga sepenuhnya. Maka Empu Baladatu segera melompat, tidak menyerang, tetapi dengan serta-merta berlari memasuki hutan bersama pengawalnya. Ketika lawan-lawannya menyadari keadaan, maka mereka pun segera berusaha mengejarnya. Tetapi Empu Baladatu dan pengawalnya itu seakan-akan telah hilang di balik dedaunan yang lebat.
Dalam pada itu, ketika lawan-lawan Empu Badatu sedang termangu-mangu, terdengar derap kaki 2 ekor kuda sehingga mereka pun terkejut karenanya. Dengan serta-merta mereka berlari memburu, tetapi yang mereka lihat kemudian adalah Empu Badatu dengan pengawalnya telah berlari di atas punggung kudanya meninggalkan arena perkelahian. "Pengecut!" geram Maesa Pukat. Tapi Maesa Murti menyaut, "Itu adalah sifatnya. Tanpa sifat itu maka ia bukannya Empu Badatu." Maesa Pukat menarik napas dalam-dalam ketika ia berpaling kepada kedua orang prajurit Singosari yang berdiri di sebelahnya. Nampaklah wajah-wajah yang tegang kemarah-marahan. "Mereka terlepas dari tangan kita," desis salah seorang prajurit itu. "Itu adalah wajar sekali," jawab Maesa Murti. "Empu Badatu adalah seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Meskipun barangkali kita dapat bertahan dan melindungi diri sendiri, namun ia tetap memiliki kelebihan. Ternyata ia mampu menghindarkan diri dari kemungkinan yang paling buruk, meskipun keadaannya sudah sangat sulit, seperti juga pengawalnya." Kedua prajurit itu tidak menyaut, namun seakan-akan mereka berjanji untuk berpaling kepada ketiga orang padukuan yang berdiri tegak dengan senjata masing-masing di tangan. "Tolonglah kawan-kawanmu yang terluka," perintah prajurit yang seorang. Ketiga orang itu seakan-akan baru menyadari bahwa ketiga kawannya telah terluka parah. "Kita akan segera membawanya kembali," berkata salah seorang dari ketiga orang prajurit itu. Demikianlah, maka ketiga orang yang terluka itu segera mendapat perawatan sementara. Kedua kakak beradik anak Mahendra itu dengan kedua orang prajurit Singosari telah memberikan kuda-kuda mereka untuk membawa orang-orang yang terluka itu. "Pakailah kuda kami," berkata Maesa Murti. "Bawalah kawan-kawanmu yang terluka. Kami akan berjalan kaki kembali ke padukuan." Demikianlah, maka setiap ekor kuda membawa 2 beban di punggungnya, seorang terluka dan seorang yang menjagainya. Tetapi ternyata kuda-kuda yang tegar itu tidak merasa terlampau berat. Sementara itu, salah seorang dari kedua prajurit itu pun telah mengawal orang-orang itu mendahului kembali ke padukuan. Maesa Murti, Maesa Pukat, dan seorang prajurit Singosari masih tetap berada di bekas arena pertempuran itu. Mereka seakan-akan masih ingin melihat apa saja yang baru terjadi, dan terutama sebelum mereka datang ke tempat itu. Namun mereka tidak menemukan tanda-tanda lain yang menarik perhatian. "Marilah," berkata prajurit yang seorang, "kita belum terlepas sama sekali dari bahaya. Mungkin Empu Badatu akan segera kembali dengan kawan yang lebih banyak. Padepokan Empu Badatu jauh sekali dari tempat ini. Bagaimana mungkin ia mendapatkan kawan baru untuk melawan kita di sini?" sahut Maesa Pukat. "Siapa tahu, mungkin berdatangan Empu Badatu ke daerah ini tidak hanya berdua saja." "Jika demikian, di manakah kawan-kawannya yang lain?" bertanya Maesa Murti. Prajurit itu menggelengkan kepalanya, jawabnya, "Kita tidak tahu, tapi kita tidak boleh lengah." Maesa Pukat dan Maesa Murti mengangguk-angguk. Mereka pun kemudian bersiap-siap untuk meninggalkan tempat itu. Namun mereka pun segera mengangkat wajahnya ketika mereka mendengar derap kaki kuda mendekat. Tetapi mereka segera menarik napas panjang ketika mereka melihat dari kejauhan beberapa orang prajurit Singosari berpacu mendekati daerah itu. "Mereka datang," desis prajurit Singosari yang berada bersama Maesa Murti dan Maesa Pukat. "Kenapa mereka datang kemari?" bertanya Maesa Murti. "Panas Sendaren itu seperti aku juga datang kemari setelah mendengar laporan. Tapi mereka sangat terlambat. Ketika pemimpin petugas hari ini mendengar laporan tentang panas Sendaren itu, ia telah mengirim kami berdua untuk mencari arah. Sedangkan orang lain harus segera melaporkannya kepada pemimpin induk. Itulah agaknya maka beberapa orang prajurit langsung dari induk pasukan mendapat tugas kemari. Tetapi mereka telah terlambat." "Ya," jawab prajurit itu.
Seandainya kami berdua di tengah jalan tidak kebetulan bertemu dengan kalian, maka aku kira akhir dari pertempuran ini akan sangat jauh berbeda. Itu perlu mendapat perhatian. Peristiwa kebetulan tidak dapat dijadikan pegangan. Seharusnya prajurit-prajurit itu datang agak awal, sehingga seandainya kami berdua tidak hadir di tempat ini, kalian berdua masih tetap hidup. Prajurit itu mengangguk-angguk desisnya. Suatu peringatan yang sungguh-sungguh bagi kesiagaan kami. Sejenak kemudian maka Maesa Murti, Maesa Pukat, dan seorang prajurit itu pun menyongsong kedatangan 5 orang prajurit berkuda yang dengan tenang mendekat. Mereka tidak nampak tergesa-gesa, berkata Maesa Murti. Mereka tentu sudah berjumpa dengan prajurit yang mengawal orang-orang yang terluka itu, sehingga mereka sudah mengetahui apa yang terjadi di sini, sahut Maesa Pukat. Maesa Murti mengangguk-angguk, tetapi ia nampak kecewa. Sejenak kemudian kelima orang prajurit itu pun segera meloncat turun dan mendekati kawannya yang termangu-mangu. Aku mengucapkan selamat atas keberhasilanmu, berkata pemimpin kelompok prajurit itu. Tapi prajurit yang baru saja bertempur itu menggeleng jawabnya. Bukan aku, tetapi kedua anak-anak muda ini. Pemimpin prajurit itu memandang Maesa Pukat dan Maesa Murti sambil tersenyum. Mereka mengenal keduanya adalah anak-anak muda yang memiliki ilmu yang tinggi. Kalian juga ikut bersama prajurit Singosari, bertanya pemimpin kelompok itu. Suatu kebetulan, jawab Maesa Pukat. Dan kalian tidak boleh mengharapkan kebetulan yang serupa akan selalu terjadi. Pemimpin kelompok itu mengerutkan keningnya. Kau sudah mendengar apa yang terjadi di sini? Bertanya Maesa Pukat. Ya, kami telah bertemu dengan orang-orang yang terluka itu. Nah, kalian tentu dapat membayangkan seandainya kami berdua tidak ikut serta dengan kedua prajurit itu. Pemimpin kelompok itu menjadi bingung. Nah, pelajarilah keadaan ini. Kelambatan kalian dalam dapat berarti maut bagi petugas-petugas yang terdahulu. Aku tidak mengerti, jawab pemimpin prajurit itu. Aku akan menjelaskan nanti, sahut prajurit yang telah bertempur melawan Empu Baladatu. Demikianlah setelah mereka berbincang sebentar tentang arena pertempuran itu dan tentang Empu Baladatu, maka pemimpin kelompok itu pun berkata, marilah kita kembali ke padepokan Empu Songondaru. Kita dapat membicarakan persoalannya lebih panjang dan mendalam bersama Empu Songondaru dan Maesa Bungalan. Juga aku ingin mendengar penjelasan tentang kelambatanku dan peristiwa yang disebut kebetulan itu. Demikianlah maka sekelompok prajurit bersama Maesa Murti dan Maesa Pukat pun segera meninggalkan tempat itu. Karena kuda ketiga orang yang terdahulu sudah tidak ada lagi, maka mereka harus kembali ke padukuhan dengan berjalan kaki. Pergilah dahulu, berkata Maesa Pukat kepada prajurit-prajurit berkuda yang datang kemudian. Pemimpin prajurit itu ragu-ragu, namun ketika Maesa Murti juga mempersilahkannya, maka mereka pun meninggalkan tempat itu berkuda mendahului. Tapi mereka tidak memacu kuda mereka karena mereka mempunyai pertimbangan tersendiri. Mungkin Empu Baladatu memang masih akan kembali dengan jumlah orang yang lebih banyak. Meskipun Maesa Pukat dan Maesa Murti tidak sependapat. Ternyata bahwa perhitungan Maesa Pukat dan Maesa Murti itulah yang benar. Empu Baladatu tidak kembali lagi dengan jumlah orang yang lebih banyak. Sehingga dengan demikian maka perjalanan mereka kembali ke padukuhan tidak mendapat gangguan. Namun peristiwa itu telah menumbuhkan persoalan yang perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari para prajurit di Singosari yang mendapat laporan selengkapnya dari peristiwa yang baru saja terjadi. Persoalannya tidak terbatas pada padepokan Empu Songondaru, berkata seorang perwira prajurit Singosari. Pada saatnya persoalan itu tentu akan berkembang. Ya, jawab kawannya. Karena itu maka masalah Empu Baladatu dan orang-orang Maibit harus ditangani dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian maka persoalan itu telah menjadi salah satu perhatian dari para pemimpin prajurit di Singosari.
sebagai suatu persoalan yang tidak dapat dianggap ringan dengan sekedar menempatkan pasukan prajurit di Padepokan Empu Sangondaro. Untuk mengetahui peristiwa itu dari dekat, maka Maesa Agni telah memerlukan datang ke Padepokan Empu Sangondaro. Dengan demikian ia akan mendapat bahan yang lengkap untuk menentukan sikap berikutnya. Ternyata Empu Badatu masih tetap menyimpan cita-citanya yang barangkali akan dapat meledakkan daerah Singosari, berkata Maesa Agni. Persoalannya memang tidak begitu sederhana, Paman, sahut Maesa Bungalan. Bukan sekedar terbatas di daerah ini. Jika terjadi sesuatu di sini, agaknya Empu Badatu hanyalah mencari kesempatan untuk memperluas daerah pengaruhnya. Sementara rencananya yang besar di hari mendatang akan berjalan seperti yang dikehendakinya. Maesa Agni mengangguk-angguk. Ia pun menyadari persoalan yang sedang dihadapinya. Yang nampaknya kecil itu tentu akan mempunyai kaitan yang panjang. Sementara itu, selagi beberapa orang pemimpin prajurit berada di Padepokan Empu Sangondaro, Empu Badatu telah meninggalkan bekas padepokan orang-orang yang menyebut dirinya gerombolan Serigala Putih dan Macan Kumbang, yang pada saat terakhir telah menemukan jalan hidup yang lebih baik. Perjalanan yang gagal itu merupakan pelajaran bagi Empu Badatu bahwa usaha yang akan ditempuhnya itu bukannya usaha yang mudah dan dapat dilakukan seperti yang dikehendakinya. Mahibit telah bersiap semakin jauh, berkata Empu Badatu kepada pengawalnya. Pengawalnya tidak menyaut. Mereka menyadari bahwa Empu Badatu yang kecewa itu akan mudah sekali tersinggung jika mereka salah mengucapkan tanggapan. Aku harus melihat Mahibit. Tiba-tiba saja Empu Badatu menggeram. Pengawalnya menjadi cemas. Jika benar-benar demikian, maka mungkin mereka harus menempuh perjalanan yang sama berbahayanya. Salah paham antara Empu Badatu dan Linggopati dapat terjadi setiap saat, apalagi nampaknya Linggopati sudah melangkah lebih jauh dari yang dilakukan oleh Empu Badatu. Namun Empu Badatu kemudian berkata, "Tetapi aku tidak akan membawa pengawal seorang pun. Satu orang saja di antara kalian datang bersama kami, maka perjalananku akan segera diketahui. Apalagi, aku tidak akan langsung masuk ke Mahibit. Aku akan berada di daerah yang agak jauh untuk mendapatkan sekedar bahan-bahan tentang perkembangan Mahibit. Mungkin Mahibit dan kita akan maju bersama-sama, meskipun jalan yang ditempuhnya berbeda. Linggopati akan mempengaruhi beberapa orang pemimpin pemerintahan yang sudah jelas berada di bawah pengaruhnya adalah orang-orang yang memimpin pemerintahan di Mahibit dan daerah di sekitarnya, dan seorang Akuwu di telatah Kebonang. Sekarang mungkin pengaruhnya sudah semakin luas, sehingga aku perlu menilainya." Pengawalnya hanya mengangguk-angguk saja, dan Empu Badatu pun terus berkata, "Sementara itu, aku akan menempuh cara lain. Aku akan menghubungi beberapa perguruan. Aku akan mengharapkan bantuan mereka. Meskipun dengan demikian, mereka harus mendapatkan imbalan yang cukup. Setidak-tidaknya janji bahwa mereka akan mendapatkan kekuasaan dan tanah perdikan yang luas, yang memberikan harapan yang memuaskan di hari depan." Pengawalnya sama sekali tidak dapat mencegah niat Empu Badatu. Jika ia mengatakan sesuatu yang lebih banyak didorong oleh perasaannya, seharusnya orang lain hanya sekedar mendengarkannya saja. Baru jika ia sudah mendapat kesempatan untuk memikirkan niatnya, ia dapat mendengar pendapat dan pertimbangan orang lain. Karena itulah, maka para pengawal itu akan menunggu sampai suatu saat Empu Badatu memperhitungkan lagi rencananya itu. Tetapi ternyata kali ini Empu Badatu berpendirian tetap seperti yang dikatakannya. Ketika mereka kemudian menempuh jalan kembali ke padukuannya, Empu Badatu seolah-olah telah melupakan niat yang dikatakannya itu, karena ia tidak menyinggungnya lagi. Bahkan ketika mereka bermalam di perjalanan, perhatian Empu Badatu
lebih banyak tertuju kepada binatang buruan untuk makan malam mereka. Namun ketika mereka sudah sampai di pedukuhan, ternyata Mpu Badatu mengulangi niatnya untuk pergi ke Mahibit seorang diri. "Apakah itu perlu sekali, Mpu?" bertanya salah seorang pengawalnya. "Bagaimana menurut pertimbanganmu?" "Aku menganggap bahwa lebih baik Mpu memperkuat kedudukan lebih dahulu. Jika Mpu berniat menghubungi beberapa buah perguruan yang dapat diajak berbicara tentang hal ini, maka itu sajalah yang dilakukannya lebih dahulu." Tetapi Mpu Badatu menggelengkan kepalanya, katanya, "Aku akan melakukan keduanya bersama-sama. Aku akan pergi ke Mahibit untuk mengetahui dan menilai perkembangannya, sekaligus menghubungi beberapa perguruan yang aku kenal. Meskipun perguruan-perguruan itu mempunyai cacat dan celahnya masing-masing, namun kita akan dapat memanfaatkan tenaga yang ada pada mereka untuk mengimbangi usaha Linggopati yang mencari kekuatan pada orang-orang yang berkuasa di daerah sekitarnya." Tidak seorang pun yang dapat menahan Mpu Badatu. Setelah mengadakan beberapa persiapan, maka ia pun benar-benar berniat meninggalkan padepokannya. "Jagalah padepokan ini baik-baik, seperti yang pernah kalian lakukan. Jangan tinggal di padepokan induk selama aku tidak ada. Bersihkan dan pelihara padepokan induk itu dengan tenaga yang tidak menentukan," pesan Mpu Badatu kepada murid-muridnya. "Kenapa, Mpu?" bertanya salah seorang muridnya. "Kau memang dungu. Bertanyalah kepada orang yang ikut bersamaku. Orang-orang Singosari mungkin akan datang setiap saat. Mereka tentu cemas melihat perkembangan padepokan ini. Apalagi mereka seolah-olah telah digelitik oleh peristiwa yang baru saja terjadi di padepokan Mpu Songondaru." Para pengawal padepokan itu mengangguk-angguk. Seperti yang pernah mereka lakukan, maka mereka berada di tempat terpencar. Sementara orang-orang yang tidak menentukan sajalah yang tetap berada di padepokan. Setelah memberikan beberapa pesan, maka Mpu Badatu pun segera meninggalkan padepokannya. Untuk memberikan kesan lain tentang dirinya, maka Mpu Badatu sama sekali tidak mempergunakan pakaian dan kelengkapan seorang pemimpin sebuah padepokan, apalagi yang berilmu hitam. Tapi ia mengenakan pakaian sebagai seorang saudagar yang sedang melakukan perjalanan untuk mengurus kesibukan perdagangannya. Ketika Mpu Badatu meninggalkan padepokannya, ia sudah mempunyai beberapa rencana siapa-siapa yang akan dikunjunginya. Namun seperti yang dikatakannya, sekaligus ia akan pergi ke Mahibit untuk melihat perkembangan persiapan Linggopati di saat-saat terakhir. "Aku tidak akan bersembunyi-sembunyi di Mahibit," berkata Mpu Badatu kepada diri sendiri. "Aku akan muncul di jalan-jalan kota. Aku adalah saudagar yang kaya, yang sedang melihat-lihat apakah di Mahibit ada barang-barang yang dapat aku ambil dan aku perdagangkan. Jika sikapku cukup menyolok, maka Linggopati tentu akan segera mengenalku lewat orang-orangnya, yang aku yakin tentu bertebaran di segala sudut." Namun Mpu Badatu pun harus memperhitungkan bahwa ia akan bertemu dengan pihak lain yang tentu ada juga di Mahibit, para petugas sandi dari Singosari. Tetapi Mpu Badatu sudah mempunyai rencana. Ia akan berada selalu di sekitar tempat-tempat yang pernah dipergunakan oleh Linggopati. Padepokan tanpa pintu yang sudah ditinggalkan akan merupakan tempat yang paling baik untuk menarik perhatian orang-orang Linggopati yang tentu masih selalu mengawasinya. Namun Mpu Badatu pun menyadari bahaya yang dapat terjadi atas dirinya. Jika Linggopati menentukan sikap lain, maka mungkin akan merupakan bencana baginya. Tetapi setiap kali Mpu Badatu menggeleng sambil berkata kepada diri sendiri, "Linggopati tidak akan mengambil sikap yang dapat mengganggu rencananya. Ia lebih senang melihat suasana seakan-akan tenang dan damai. Sementara ia berhasil menyusun kekuatan betapapun lambatnya.